hero-hero anti regen kayak Baxia dan item regen. Loi yang senang lawan-lawan nempel juga bakal ngerepotin, dan pastinya khusus buat Angelai yang ngasih shield akan jadi ngerepotin kalau ketemu sama Esmeralda. Oke, lanjut. Kita ke hero-hero support sisanya. Tapi sebelum kita lanjutin, jangan lupa buat kalian... Sekejap. Alah, dia tak cerita macam... dia tak dari cerita skill spesifik hero tu lah. Macam mana lah. Sayangnya dia tak cerita ni tau. Angela ni dia bakal efektif kalau lawan, yelah tadi dia cakap keseluruhan dia cakap keseluruhan hero yang macam tadi tu, hero yang DPS apa semua tu, itu efektif kalau dia lah, tapi dia akan jadi lemah kalau dia lawan dengan yang ada boost lah apa semua. Masalahnya semalam aku lawan Layla tu dah banyak kali kalah, so macam mana nak kata tak menjawab soalan aku. Dia tak bagi solution tu, aku tak tahu. Lagi jap kita tengok item lagi, cakap item. Tengok item ni. Halo guys, balik lagi di channel Charles Studios. Hari ini kita akan nerusin pembahasan kita ke role yang bisa dibilang cukup penting nih ya. Support. Buat hero yang role-nya pure support sebenarnya dikit banget ya. Tapi di meta sekarang, banyak hero-hero non-support yang suka dijadiin support juga. Karena syarat jadi hero support sebenarnya yang penting itu si hero punya kemampuan buat kasih hambatan ke musuh waktu mengejar hero-hero core timnya yang biasanya HP-nya tipis-tipis. Jadi boleh pakai hero support beneran atau match juga sebenarnya boleh. Nah, cara build item hero-hero support itu yang paling penting di awal pertandingan waktu kalian mau dampingin hero-hero core, tentunya pertama-tama kalian harus beli item ROM dulu. Tujuannya biar kalian nggak sharing gold dan XP sama core kalian. Bikin ROM-nya yang mana tergantung sama hero core yang kalian dampingin itu apa. Kalau hero core yang kalian dampingin itu hero-hero tipe basic attack, kalian boleh beli Eomas biar basic attack kalian nge-trigger pasifnya Eomas yang bisa ngasih efek stun pas tag pasifnya ini penuh. Kalau udah ke-trigger, hero-hero basic attack kalian bisa bantu menuhin si stacknya ini. Kalau bukan tipe basic attack, kalian bisa pilih antara Shadow Mask atau Courage Mask. Balik lagi sama kondisi tim dan kebiasaan kalian main. Kalau gue pribadi sih lebih seneng bawa Courage Mask ya, supaya gue dapat penambahan movement speed pas item ini diaktifin. Atau kalau kalian yang akan jual si item ROM ini pas dia udah nggak bekerja, ya kalian nggak mau jadiin level tertingginya juga nggak apa-apa. Tapi saran gue buat kalian para support yang bawa item ROM, minimal jadiin Iron Mask ya. Jangan stuck di Wooden Mask aja terus nggak diterusin lagi. Karena kalau kalian beli Wooden Mask doang, kalian cuma dapat 10 movement speed tambahan sama nggak nyedot XP dan gold team aja. Sedangkan kalau kalian jadiin Iron Mask, kalian bakalan dapetin 400 HP sama 5% cooldown reduction yang pastinya lumayan banget buat hero-hero support yang basicnya itu match dan butuh yang namanya cooldown skill. Plus movement speed yang tadinya 10 naik jadi 25 movement speed tambahan. Lumayan bantu hidup para support di awal pertandingan deh kalau dijadiin Iron Mask. Walaupun kalian akan jual item ini di mid game nanti. Kalau kalian mau tahu detail soal item-item ROM ini, selesai nonton video ini kalian bisa cek deskripsi ya. Gue akan taruh link video penjelasan item ROM dari masing-masing fungsinya, keuntungannya, sama cara pilihnya juga. Intinya support wajib beli item ROM di awal pertandingan. Dan percayalah, ini nggak akan ngerugiin kalian. Karena kalian para support jadi bebas recall kapan aja kalau kalian ngerasa HP atau mana kalian sekarat tanpa harus ketinggalan level. Enak kan? Nongkrong di base doang juga kalian nggak akan ketinggalan level kalau kalian bawa item ROM ini. Nah, seperti biasa, kalau udah bikin item ROM, kalian bikin yang namanya sepatu dulu untuk item kedua kalian. Ini juga penting ya. Support itu harus pinter nempelin core, bahkan roaming kalau diperlukan. Jadi sepatu harus dibeli cepat-cepat juga. Pilih sepatunya gimana? Seperti yang gue udah bilang tadi, support itu basicnya match. Match itu mainnya pakai skill yang hasilin magical damage. Jadi para support bisa pilih antara Magic Shoes, Arcana Boots, atau Demon Shoes. Buat kecepatan basicnya match. Support itu harus pinter nempelin core, bahkan roaming kalau diperlukan. Jadi sepatu harus dibeli cepat-cepat juga. Pilih sepatunya gimana?
seperti yang gue udah bilang tadi, support itu basicnya mage. Mage itu mainnya pakai skill yang hasilin magical damage. Jadi para support bisa pilih antara Magic Shoes, Arcana Boots, atau Demon Shoes. Buat kecepatan pergerakan indikasi itu semua sama ya, ngasih 40 movement speed tambahan. Bedanya di efek tambahannya. Magic Shoes ngasih kalian 10% cooldown reduction. Jadi kalian para support bisa sering spam skill kalian. Biasanya sepatu ini gue kasih buat support-support tipe healer, kayak Rafaela, Estes, atau Angela. Siapa tahu ada yang belum tahu ya, skill satunya Angela ini double impact, bisa ngasih damage sama stack kalau kena musuh, tapi bisa nge-heal kalau kena teman. Nah, para healer ini, biasanya gue pakai sepatu cooldown ini tentunya supaya bisa cover HP tim lebih sering. Terus buat hero-hero magic yang ngasih damage ke musuh kayak Nana, Digi, atau Faramis, kalian bisa bawa Arcana Boots yang ngasih kalian 15 magical penetration. Jadi damage kalian bakalan lebih sakit pas lagi nyolek-nyolek musuh. Jadi atau Faramis tipe healer kayak Rafaela, Estes 10% cooldown reduction. Jadi kalian para support bisa sering spam skill kalian. Biasanya sepatu ini gue kasih buat support tipe healer kayak Rafaela, Estes, atau Angela. Siapa tahu ada yang belum tahu ya, skill satunya Angela ini double impact, bisa ngasih damage sama stack kalau kena musuh, tapi bisa nge-heal kalau kena teman. Nah, para healer ini biasanya gue pakai sepatu cooldown ini tentunya supaya bisa cover HP tim lebih sering. Terus buat hero-hero magic yang ngasih damage ke musuh kayak Nana, Digi, atau Faramis, kalian bisa bawa Arcana Boots yang ngasih kalian 15 magical penetration. Jadi damage kalian bakalan lebih sakit pas lagi nyolek-nyolek musuh. Jadi ilmu pemilihan sepatu buat kalian yang benar-benar jadi support ini beda sama ilmu pas kalian jadi mage ya. Tapi ya tetap, kalian boleh bawa Demon Shoes yang ngasih kalian 6 mana regen sama pemulihan 10% mana kalau nge-kill hero dan 4% mana kalau kalian nge-kill minion. Tapi buat yang jadi real support, lebih gue saranin kalian bawa Arcana Boots. Alasannya ya tentunya biar damage kalian lebih sakit. Sama alasan yang kedua kayak yang gue bilang di awal tadi, karena kalian bawa item ROM, jadi ya recall bolak-balik base pas mana kalian habis ya nggak masalah. Kerugiannya, Ya, sorry. kalian bisa bawa sepatu. Tahu ya, skill satunya Angela ini double impact, bisa ngasih damage sama stack kalau kena musuh, tapi bisa nge-heal kalau kena teman. Ini tahu. Nah, para healer ini, biasanya gue pakai sepatu cooldown ini tentunya supaya bisa cover HP tim lebih sering. Terus buat hero-hero magic yang ngasih damage ke musuh kayak Nana, Digi, atau Faramis, kalian bisa bawa Arcana Boots yang ngasih kalian 15 magical penetration. Jadi damage kalian bakalan lebih sakit pas lagi nyolek-nyolek musuh. Jadi ilmu pemilihan sepatu buat kalian yang benar-benar jadi support ini beda sama ilmu pas kalian jadi mage ya. Tapi ya tetap, kalian boleh bawa Demon Shoes yang ngasih kalian 6 mana regen sama pemulihan 10% mana kalau nge-kill hero dan 4% mana kalau kalian nge-kill minion. Tapi buat yang jadi real support, lebih gue saranin kalian bawa Arcana Boots. Alasannya ya tentunya biar damage kalian lebih sakit. Sama alasan yang kedua kayak yang gue bilang di awal tadi, karena kalian bawa item ROM, jadi ya recall bolak-balik base pas mana kalian habis ya nggak masalah. Kerugiannya cuman kalian capek bolak-balik aja. Sama kalau kalian pulangnya nggak tepat waktu, pas dibutuhin malah nggak ada. Nah, terus buat dua support tersisa, Carmilla sama Kaja, yang tipe serangannya ini jarak dekat, gue lebih saranin kalian buat pakai Warrior Boots yang ngasih kalian 22 physical defense, sama tiap kalian terima basic attack, kalian bakalan dapetin stack physical defense lagi sebanyak 5 poin sampai maksimal 25 poin. Atau kalian bisa bawa Tough Boots yang ngasih kalian 22 magical defense sama ngurangin 30% durasi efek crowd control. Alasannya tentunya karena mereka ini support dengan serangan jarak dekat. Jadi kemungkinan nerima damage itu bakalan gede banget. Terus, pilih antara Warrior Boots atau Tough Boots ini, tentunya kalian lihat dari damage dominan dalam tim musuh. Kalau core mereka pakai tipe physical, ya pakai Warrior Boots. Tapi kalau core musuh tipe magical kayak Gusion atau Lunox dan hero-hero sejenisnya, kalian bisa bawa Tough Boots. Dan ini juga berlaku buat Minotaur sama Lolita yang tipe tank support ya. Mereka juga serangan jarak dekat, jadi teorinya kurang lebih sama. Lanjut, kita ke slot ketiga sampai ke-6 yang diisi sama item-item core yang paling penting buat nunjang performa para support di dalam match. Buat Minotaur sama Lolita itu basicnya sebenarnya lebih ke tank ya. Buat item-itemnya, nanti kalian bisa cek di video cara build item tank yang udah gue buat juga. Nanti linknya gue taruh juga di deskripsi ya. Gue nggak akan bahas lagi di sini. Kita mulai dari dua poker terbaik sepanjang masa dulu nih, Nana sama Digi.
Nana sama Digi ini sama-sama support yang bagus banget buat nyicil-nyicil musuh, sama bagus juga buat team fight. Bedanya, kalau Nana ini gangguin musuh pakai skill bumerang yang dilemparin terus balik lagi ke Nana, jadi musuh bisa lihat langsung keberadaannya si Nana. Sedangkan, Digi ini tipe trapper, alias dia akan naruh perangkap yang bentuknya bom di satu titik di mana aja, terus bisa ditinggalin. Musuh bisa kena skillnya tanpa harus ngeliat Digi. Karena sama-sama poker, tentunya mereka butuh yang namanya Glowing One. Ngasih 75 magic power, 400 HP, 5% movement speed tambahan, sama yang terpenting si damage bakar-bakar yang akan aktif setiap skill kalian berhasil kena musuh sebanyak 1% dari total HP musuh selama 3 detik yang bisa naik sampai 2% kalau kena 2 kali berturut-turut. Jadi pas musuh kena skill poke dari mereka, si penerima damage bakalan dapat damage tambahan dari efek bakar-bakar si Glowing One yang damage-nya lumayan. Nah, bedanya, karena Nana tipe berhadapan langsung, Glowing One-nya ini bisa ditemenin sama Ice Queen One buat ngasih efek slow pas musuh kena damage dari si bumerangnya Nana. Dari skill satunya Nana, ada efek slow 40%, ditambah efek Ice Queen One ini yang bisa nge-stack sampai 30%, total slow yang dikasih bisa nyampe 70%. Jadi buat ngejar-ngejar musuh Tapi kalau bakalan enak banget nih. cakap benda ni untuk item ni untuk yang tipe pop. Ini slow down. Apa tadi yang glowing one? Harus ngeliat Digi. Karena sama-sama poker, tentunya mereka butuh yang namanya Glowing One. Ngasih 75 magic power, 400 HP, 5% movement speed tambahan, sama yang terpenting si damage bakar-bakar yang akan aktif setiap skill kalian berhasil kena musuh sebanyak 1% dari total HP musuh selama 3 detik yang bisa naik sampai 2% kalau efek burn 1-2% dari maksimum HP target sama kena 2 kali berturut-turut. Jadi, pas musuh kena skill poke dari mereka, si penerima damage bakalan dapat damage tambahan dari efek bakar-bakar si Glowing One yang damage-nya lumayan. Nah, bedanya, karena Nana tipe berhadapan langsung, Glowing One-nya ini bisa ditemenin sama Ice Queen One buat ngasih efek slow pas musuh kena damage dari si bumerangnya Nana. Dari skill satunya Nana, ada efek slow 40%, ditambah efek Ice Queen One ini yang bisa nge-stack sampai 30%, total slow yang dikasih bisa nyampe 70%. Jadi buat ngejar-ngejar musuh bakalan enak banget nih. Selain itu, tentunya si item ini ngasih 75 magic power buat damage-nya, 150 mana tambahan, 7% movement speed, sama 10% magic lifesteal juga. Sedangkan Digi beda. Dia ini tipe trapper, terus makin cepat cooldown-nya, Digi akan bisa ngedrop bomb lebih banyak. Jadi Digi lebih cocok buat bikin Enchanted Talisman daripada Ice Queen One. Enchanted Talisman ini bawa 50 magic power, 250 HP, sama yang terpenting dia ngasih 20% cooldown reduction. Ini cooldown reduction terbesar ya buat item magic. Terus setiap 10 detik, mana si Digi bakalan diisi sebanyak 15%. Jadi Digi bisa main bomnya lebih sering. Terus kalau Nana bisa beli Glowing One-nya duluan, biar skill poke-nya sakit baru beli Ice Queen One. Sedangkan buat Digi, gua lebih saranin buat bikin Enchanted Talisman-nya duluan guys. Supaya Digi bisa lebih sering nge-spam bom, baru habis itu naikin efek bomnya pakai si Glowing One tadi. Masing-masing udah keisi 4 slot kan? Slot kelimanya itu kalian bisa lihat kondisi tim mainnya kayak apa. Kalau di tim banyak hero-hero tipe team fight, atau kalian lihat tim kalian itu tipe yang senang war, kalian bisa bawa fleeting time. Kayak yang kalian tahu, si item ini ngasih 70 magic power sama 15% cooldown reduction, dan akan motong durasi cooldown skill ultimate kalian sebesar. Atau kalian lihat tim kalian itu tipe yang senang war, kalian pakai si Glowing One tadi. Masing-masing udah keisi 4 slot kan? Slot kelimanya itu kalian bisa lihat kondisi tim mainnya kayak apa. Kalau di tim banyak hero-hero tipe team fight, atau kalian lihat tim kalian itu tipe yang senang war, kalian bisa bawa fleeting time. Kayak yang kalian tahu, si item ini ngasih 70 magic power sama 15% cooldown reduction, dan akan motong durasi cooldown skill ultimate kalian sebesar 30% kalau kalian bisa dapetin kill atau assist. Tapi kalau tim kalian itu mainnya lebih objektif atau pasif dan jarang buat war, kalian nggak perlu-perlu banget bawa item ini. Karena kalau nggak ada kill atau assist, menurut gua item ini nggak terlalu penting juga. Jadi sisanya kalian bisa kasih item magic tambahan atau item defense yang sesuai sama kondisi. Next, buat hero-hero yang ultinya super berpengaruh dalam pertandingan. Kaja, Estes, sama Angela. 3 hero ini punya skill ultimate yang lumayan bikin musuh pusing kan? Dan dipakai tentunya untuk team fight. Item core mereka itu sama, fleeting time.
supaya setelah mereka pakai ulti dan dapetin assist, ulti ngeselin mereka bakalan bisa lebih cepat dipakai lagi untuk teamfight berikutnya. Tapi karakteristik mereka ini beda-beda. Jadi item setelah fleeting time-nya ini juga tentunya beda-beda. Kita mulai dari Angela. Angela ini punya keunikan yang bisa masuk ke badan temennya, ngasih shield, sama bisa bantu-bantu nyerang pakai skill pas Angela ini ada di badan teman satu timnya. Nah, efek dari beberapa item yang udah dibeli sama Angela bakalan dibawa pas udah masuk ke badan temannya tadi. Salah satunya itu Dominance Ice. Item ini punya 500 mana, 70 physical defense, 5% movement speed, sama 10% cooldown reduction. Terus, item ini punya efek slow terhadap musuh di sekitar pemegang item ini sebesar 10% sama pengurangan 30% attack speed yang efeknya ini akan dibawa juga pas Angela masuk ke badan teman satu timnya. Jadi, dengan ada Angela di dalam badan teman satu timnya, teman satu tim Angela ini bakalan lebih gampang untuk ngejar atau kabur dari kejaran musuh dengan efek slow dari item Dominance Ice ini. Terus item selanjutnya dia bisa pakai combo Glowing Wand sama Ice Queen Wand juga buat ngasih damage tambahan sama efek slow tambahan kalau skill satunya ini berhasil kena target. Otomatis musuh jadi susah kabur dari ikatan skill 2-nya Angela yang damage-nya lumayan sakit kalau stack di atas kepala musuh udah sampai kuning. Buat ngasih Cuma aku nak pahamkan ya stack speed yang efek reduction. fleeting time apa semua je Nggak perlu-perlu banget bawa item ini. Next, buat hero-hero yang ultinya super berpengaruh dalam pertandingan. Kaja, Estes, sama Angela. 3 hero ini punya skill ultimate yang lumayan bikin musuh pusing kan? Dan dipakai tentunya untuk team fight. Item core mereka itu sama, fleeting time. Supaya setelah mereka pakai ulti dan dapetin assist, ulti ngeselin mereka bakalan bisa lebih cepat dipakai lagi untuk team fight berikutnya. Tapi karakteristik mereka ini beda-beda. Jadi item setelah fleeting time-nya ini juga tentunya beda-beda. Kita mulai dari Angela. Angela ini punya keunikan yang bisa masuk ke badan temennya, ngasih shield, sama bisa bantu-bantu nyerang pakai skill pas Angela ini ada di badan teman satu timnya. Nah, efek dari beberapa item yang udah dibeli sama Angela bakalan dibawa pas udah masuk ke badan temannya tadi. Salah satunya itu Dominance Ice. Item ini punya 500 mana, 70 physical defense, 5% movement speed, sama 10% cooldown reduction. Terus, item ini punya efek slow terhadap musuh di sekitar pemegang item ini sebesar 10% sama pengurangan 30% attack speed yang efeknya ini akan dibawa juga pas Angela masuk ke badan teman satu timnya. Jadi, dengan ada Angela di dalam badan teman satu timnya, teman satu tim Angela ini bakalan lebih gampang untuk ngejar atau kabur dari kejaran musuh dengan efek slow dari item Dominance Ice ini. Terus item selanjutnya dia bisa pakai combo Glowing Wand sama Ice Queen Wand juga buat ngasih damage tambahan sama efek slow tambahan kalau skill satunya ini berhasil kena target. Otomatis musuh jadi susah kabur dari ikatan skill 2-nya Angela yang damage-nya lumayan sakit kalau stack di atas kepala musuh udah sampai kuning. Kalau kalian yang bingung stack apa yang gue maksud, beres nonton video ini, kalian bisa cek pembahasan soal Angela di pojok kanan atas ini. Terus Estes. Nah, kalau Angela tadi support dengan cara masuk ke badan orang, Estes ini tipe penyelamat dengan ultimate yang bisa ngisi ini bukan challenge tapi ini. Halo guys, selamat datang dan balik lagi di channel Nyansen nih. By the way, sorry banget ya guys, gue lagi jarang banget upload video belakangan ini. Nanti kalau gue udah gak terlalu banyak kerjaan, gue bakalan usahain untuk rutin upload video lagi. Dan gue juga nanti mau bikin video giveaway sesuai janji gue. Tapi berhubung sekarang masih banyak kerjaan, jadi ditunda dulu ya. Oke, langsung aja. Di video ini gue pengen bahas tutorial hero support. Dan kebetulan kalian banyak banget yang request tutorial Angela. Jadi Angela ini biasanya paling mantep itu pakai emblem support. Kalau gua settingannya kayak begini. Di sini gue pakai talent yang pull yourself together. Jadi waktu respawn sama cooldown battle spellnya bakalan dikurangin 15%. Kalau emblem supportnya masih kecil levelnya, kalian bisa pakai emblem match settingannya kayak begini. Atau common magic emblem settingannya kayak begini. Terus untuk itemnya di sini gue pakai build yang ini. Untuk battle spellnya, kalau gue lebih senang bawa flicker. Selain flicker, kalian juga boleh bawa flame shoot ya guys. Oke, biar gak terlalu lama, langsung aja kita lanjut ke pembahasan skillnya guys.
By the way, kemarin gue ada main bareng satu squad pakai hero King of Fighter semua. Buat kalian yang penasaran gimana jadinya, kalian bisa cek aja di sini ya, di tab event, terus ke komunitas, dan di sini guys ada tab training grounds. Di situ kalian tinggal klik aja, nanti kalian bisa langsung ke YouTube. Oke, lanjut ya. Jadi untuk pasifnya itu, setiap Angela keluarin skillnya, dia bakalan dapetin peningkatan movement speed sebesar 15% selama 4 detik. Maksimal bisa meningkat sampai 30%. Jadi misal kalian spam skill satunya 2 kali, itu movement speed si Angela udah naik sebesar 30%. Terus teman satu tim kalian yang terhubung sama Angela juga bakal dapetin peningkatan movement speed ini guys. Terhubung di sini itu maksudnya teman kalian yang kena semburan skill satunya Angela atau lagi dimasukin Angela pakai skill 3. Jadi movement speed mereka juga bakalan ikut meningkat guys. Oke, selanjutnya skill satunya. Jadi skill satu ini skill utamanya Angela buat poke lawan ataupun buat support tim kalian. Skill satu ini bisa dikumpulin sampai 5 charge. Jadi setiap buletan ini muter satu lingkaran, kalian bakalan dapetin satu charge skill satu. Nah, untuk waktu recharge-nya ini tergantung dari cooldown reduction. Jadi misalkan kalian banyak beli item cooldown reduction, nanti skill satu kalian bakalan makin cepat kekumpul. Pas kalian pakai, Angela bakal keluarin wave energy ke arah yang kalian tentuin, terus bisa nembus dinding juga. Kalau skill ini kena hero lawan, mereka bakalan nerima magic damage sebesar 170 plus 50% total magic power. Habis itu bakalan ninggalin Lover's Mark ke lawan itu. Lover's Mark logonya ini kayak begini ya guys. Jadi Lover's Mark ini bisa kekumpul sampai 5 stack. Dan stacknya ini bakalan bertahan selama 3 detik. Jadi misalkan udah kekumpul 4 stack, terus kalian kehabisan stok skill satunya nih. Jadi nggak bisa ngasih wave lagi, nanti stack Lover's Mark-nya bakalan ngilang. Nah, setiap stack ini bakalan ningkatin jumlah damage yang diterima lawan sebesar 20%, sama ngasih efek slow sebesar 18%. Jadi biar efektif, kalian kalau wave skill 1 ke lawan itu, di spam terus sampai stacknya maksimal. Jadi nanti damage-nya bakal makin gede, sebesar 18%. Jadi biar efektif, kalian kalau wave skill 1 ke lawan itu, di spam terus sampai stacknya maksimal. Jadi nanti damage-nya bakal makin gede dan musuh kalian bakal makin belet jalannya. Efek peningkatan damage-nya ini juga berlaku buat unit lain selain hero lawan ya guys, walaupun nggak ada logo mark-nya. Bagusnya lagi, stack Lover's Mark ini cuman kalian doang yang bisa lihat, jadi lawan kalian nggak akan nyadar udah kena berapa stack. Dan biasanya, lawan yang nggak paham sama skill Angela itu, mereka bakalan santai aja pas kalian kenain skill 1. Karena mereka nggak tahu kalau semakin kena skill 1 ini, damage-nya bakal makin gede. Bahkan di awal match, Angela gampang banget buat first blood ke lawan yang nggak nyadar kalau skill 1 Angela ini bisa nge-kill. Nah, kalau tadi skill 1 kena lawan bakal ngasih slow effect plus damage, sekarang kalau skill 1 ini kena teman kalian, nanti teman kalian bakalan dipulihin HP-nya sebesar 100 plus 60% total magic power, plus movement speed mereka bakalan nambah juga dari pasif Angela. Jadi penting banget pas kalian lagi bantuin jungling atau war, skill 1 kalian usahain sembur lawan plus kalian kenain teman kalian juga. Jadi tim kalian dapat heal plus movement speed up, lawan kalian kena damage plus efek slow. Tanpa lagi ngapa-ngapain pun kalian boleh banget nyembur teman kalian biar mereka nge-heal plus lebih cepet jalannya guys. Oke, sekarang skill 2-nya. Skill ini baru bisa dipakai kalau ada target yang masuk ke area skill ini. Jadi selain ke hero musuh, skill ini bisa dipakai ke minion, monster jungle, lord, ataupun turtle ya minion guys. tak boleh tu. Skill ini cuma bisa lock ke satu target aja, terus pas kena skill ini, lawan bakalan nerima magic damage sebesar 300 plus 40% total magic power. Terus lawan bakalan kena efek slow, dan tugas kalian itu ngejar lawan terus, usahain jangan sampai tali ini putus. Kalau udah 3 detik lawan masih keikat tali ini, nanti dia bakalan kena efek immobilize selama 1,5 detik, plus kena magic damage lagi sebesar 450 plus 60% total magic power. Tapi kalau lawan berhasil kabur, berarti mereka nggak akan kena ikat skill ini. Untuk Lord sama Turtle nggak bisa kena efek immobilize ini ya guys. Nah, terus damage keduanya itu nanti bakalan makin gede, tergantung dari banyaknya Lover's Mark yang ada di lawan. Jadi semakin banyak Lover's Mark yang udah kekumpul, nanti damage akhirnya itu bakalan makin gede. Jadi untuk combo sama skill satunya itu, kalian sembur lawan pakai skill 1 sampai kira-kira kekumpul 4 Lover's Mark. Habis itu kalian pakein skill 2, deketin terus sambil skill 1 lagi. Jadi nanti pas keikat, lawan bakalan kena final damage maksimal karena skill 1 sampai kira-kira kekumpul 4 Lover's Mark lawan. Jadi semakin banyak Lover's Mark yang udah kekumpul, nanti damage akhirnya itu bakalan makin gede.
Jadi untuk combo sama skill satunya itu, kalian sembur lawan pakai skill 1 sampai kira-kira kekumpul 4 lovers mark. Habis itu kalian pakein skill 2, deketin terus sambil skill 1 lagi. Jadi nanti pas keikat, lawan bakalan kena final damage maksimal karena marknya udah warna gold. Tapi kalau nggak keburu, kalian jangan nungguin stacknya sampai kekumpul 4 juga nggak apa-apa ya guys. Yang penting ikat lawan biar nggak kabur aja. Oke, terakhir ultinya. Jadi ultinya ini dipakai buat support teman kalian. Cara pakainya itu kalian tahan ultinya, terus kalian arahin ke teman kalian yang butuh bantuan. Biasanya efektif dipakai ke teman kalian yang lagi war dan sekarat. Pas kalian arahin ke teman kalian itu, view-nya bakalan langsung ganti ke view hero itu. Pas kalian lepas ultinya, Angela bakal langsung pindah dan masuk ke hero target. Terus skill 1 Angela bakalan langsung full kekumpul 5 stack. Teman kalian yang dimasukin sama Angela bakalan dapetin shield yang kurang ajar banget tebelnya, setebel 1200 plus 200% total magic power yang bakalan bertahan selama 6 detik. Si Angela ini bakalan ada di dalam hero target selama 12 detik atau sampai durasi ini habis. Tapi kalau kelihatannya keadaan kurang aman, kalian bisa langsung keluar aja ya. Jadi kalian tahan sambil geser skill 3 ke arah yang aman biar kalian nggak ikutan mati. Pas ada di badan teman, Angela bisa pakai skill 1 sama skill 2-nya tanpa konsumsi mana sama sekali guys. Kalian juga bisa Ya, aku nak skip. sebelum dia pindah ke badan temennya. Kalau pas kalian pakai ulti tapi badan kalian kena, Nanti dulu. Sekarang nih ceritanya sekarang ni ialah macam mana nak belajar skill mikro dulu. So dari segi dia punya preparation dia apa semua tu, itu nak kena tahu tu. Itu yang penting lah. Macam mana aku nak pastikan